Assalamualaikum semuanya. Cuman modal 7.500 kalian bisa buat cipuk viral ini. Ini tuh sebenarnya hasilnya lebih banyak daripada ini ya teman-teman ya. Cuman yang aku goreng sebagian aja. Ini tuh rasanya enak banget, kenyal-kenyal gitu. Buat teman-teman yang suka seblak, aci-acian pasti doyan banget. Apalagi buat teman-teman yang suka cilor, ini tuh mirip banget rasanya kayak cilor, cuman versi jumbonya. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang kerupuk oren ini ya teman-teman ya. Aku nyebutnya sih ini kerupuk orange ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasinya nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya. Ini aku bakalan timbang kurang lebih 100 gram aja. Dan aku bakalan mix pakai kerupuk seblak yang warna-warni ini. Ini juga sama, aku pakainya 100 gram aja. Kalau udah ditimbang semuanya, kita langsung aja siap masak. Atau lentur ini langsung aja dimatiin ya, soalnya aku masak ini tuh kayak kelembekan gitu, tapi walaupun kelembekan pun juga nggak masalah sih. Ini kalau udah mateng kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kalau teman-teman nggak mau direbus, ini boleh direndam setengah jam. Jadi kalian bisa ambil dua cara itu ya, direndam ataupun direbus. Ini setelah aku tiriskan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita pinggirin dulu, kita lanjut buat adonannya ya. Di sini aku udah siapin timbangan dan aku bakalan timbang 100 gram tepung tapioka, tepung kanji, tepung aci juga boleh. Soalnya beda daerah tuh beda penyebutannya ya teman-teman ya. Terserah kalian mau nyebutnya apa. Pokoknya ini tuh tepung aci. Ini setelah ditimbang 100 gram, aku bakalan tambahin 3 siung bawang putih. Bawang putihnya boleh dihalusin, cuman di sini aku bakalan serut aja pakai serutan keju. Ini setelah diserut semuanya, kita langsung aja siapin air 200 ml. Ini langsung aja aku masukin air. Sekalian aku ngebersihin bawang putih yang ada di serutan keju ini ya teman-teman ya. Soalnya banyak banget tuh yang nyangkut. Jadi aku bakalan bersihin pakai 200 ml air. Karena ini udah takaran, langsung aja kita masukin semuanya aja ya. Airnya udah masuk, kita langsung aja tambahin perasa. Di sini untuk perasanya aku ada setengah sendok teh garam sama 1 sendok teh Royco. Ini kalau teman-teman gak suka Royco bisa diganti kaldu jamur ataupun kaldu yang lainnya. Setelah semua bumbu masuk, kita langsung aja aduk sampai semua tercampur rata. Tepung aci itu agak sedikit ngendap ya teman-teman ya. Dia tuh nggak bergerindil, cuman agak ngendap gitu loh, agak keras gitu ngaduknya. Jadi kita pelan-pelan aja. Kalau udah encer, kita bisa langsung aja masukin kerupuknya. Tuh ini udah encer ya teman-teman ya. Ini dia kerupuknya langsung aja dimasukin seperti ini. Ini tuh udah lengket-lengket gitu karena dia udah dingin ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kalau udah dimasukin dia bakalan berderai-derai lagi.
Ini kita tinggal aduk aja sampai semuanya tercampur rata ya. Kalau teman-teman nanya, Kak, kalau kerupuknya satu jenis aja gimana? Boleh banget ya. Jadi kalau teman-teman pengen lebih hemat, pakai satu warna aja boleh. Jadi nggak harus dua warna seperti yang aku punya. Ini kalau udah merata, kita langsung aja siapin tin wol yang ukuran 1 liter. Kita masukin ke dalam tin wol kayak gini. Tuh. Kenapa pakai tin wol? Biar dia nggak lengket teman-teman. Soalnya kalau pakai loyang yang besi itu tuh rawan banget lengketnya. Jadi biar dia nggak lengket, aku pakai plastik. Karena tin wol ini tuh aman, anti panas gitu, bisa di microwave. Jadi aku pakai ini aja. Ini kalau udah dipindahin ke tin wol, kita langsung aja siap kukus. Di sini aku udah siapin kukusan. Kita kukus kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya. Untuk tutupnya jangan lupa ditambahin kain biar airnya tuh nggak masuk ke dalam adonan. Kayak gini aja ya. Kita tunggu 30 menit. Aku ngukusnya pakai api sedang dan ini dia hasilnya setelah 30 menit. Jangan lupa dites tusuk ya, dipastiin lagi kalau dalamnya udah mateng. Tuh, ini udah nggak ada yang nempel, tandanya udah mateng ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja buang air yang ngendap di dalam si cipuknya ini. Kan bisa lihat sendiri, walaupun udah ditutup kain, dia tuh masih banyak itu loh air yang netes, jadi dibuang aja. Setelah dibuang, kita tunggu minimal 3-6 jam biar dia tuh bener-bener ngeset gitu loh teman-teman. Soalnya kalau dia udah dingin, kalau belum ngeset tuh dia masih lembek-lembek. Dan ini dia hasilnya ya. Ini tuh aku tunggu cuma 1,5 jam gitu. Alhasil tuh masih sedikit-sedikit lembek gitu loh teman-teman. Tapi karena di sini tuh aku pakai tin wol, jadi ngambilnya gampang banget, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, karena aku nyeteknya pakai tin wol, jadi dia tuh nggak lengket-lengket banget, masih bisa diambil gitu loh. Kalau nggak pengen lengket, boleh tangannya dikasih minyak ya teman-teman ya. Ini aku bakalan kasih minyak dulu biar dia tuh lebih gampang gitu loh. Kalau pakai cetakan loyang, insya Allah dia tuh bakalan nempel banget dan susah diambilnya. Jadi kalau teman-teman pemula susah banget pakai loyang gitu kan, bisa pakai cara ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh aku ambil secara paksa aja dia bentukannya masih bagus tuh kayak gini. Tinggal dioles-olesin lagi minyak. Setelah itu kita langsung aja potong-potong. Jangan lupa untuk pisaunya tuh dikasih lumuran minyak juga biar dia tuh nggak nempel-nempel di pisau. Setelah dilumurin minyak, kita langsung aja potong-potong seperti ini aja. Untuk potongannya sesuai selera ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen ikutin aku, langsung aja lihat di video cara aku motongnya kayak gimana. Tuh, aku motongnya kayak gini aja nih, kayak tempe gitu gak sih? Wow. Ini langsung aja kita pindah ke dalam wadah yang tadi ya teman-teman ya, kayak gini aja. Jadi nanti kalau mau di frozen tinggal ditutup rapet. Jadi kayak multifungsi gitu loh teman-teman. Tin wol yang aku pakai itu bisa dibuat nyimpen makanan, bisa buat ngangetin makanan. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi tempat makanan yang murah tapi fungsinya banyak, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Aku bakalan kasih linknya di sana. Ini setelah dipotong-potong, kita langsung aja tumpuk-tumpuk di sini, dia nggak bakalan nempel ya teman-teman ya. Soalnya walaupun nempel pun masih bisa diambil lagi tuh. Dan ini dia hasilnya setelah aku potong semua. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja siap goreng. Kalau teman-teman gak mau dia tuh meledak, kita gorengnya pakai minyak dingin seperti ini ya. Tuh caranya seperti ini aja. Aku tuh nggak tahu kalau ngegoreng cipuk itu tuh harus pisah-pisah gitu teman-teman, karena dia tuh lengket banget. Jadi pas aku ngegoreng ini tuh asal tumpuk-tumpuk aja, jadi alhasil dia tuh nempel satu sama lain. Jadi kalau teman-teman mau ngegoreng cipuk biar dia nggak nempel, jangan terlalu banyak, dan kalau bisa ngegorengnya pakai teflon yang datar itu loh teman-teman, biar dia tuh nggak terlalu lengket-lengket banget. Ini kita goreng sampai luarnya crispy, tergantung kalian sih. Kalau kalian pengen kenyal-kenyal, pokoknya asal kegoreng aja. Di sini aku bakalan goreng agak garing gitu loh teman-teman, biar dia tuh crispy di luar dan lembut di dalam.
Ini aku pisah-pisahin terus biar dia tuh nggak nempel-nempel banget gitu loh. Kalau udah nempel banget kayak gini tuh mau nggak mau harus digunting teman-teman, seperti yang aku sampaikan. Jadi kalau teman-teman biar dia tuh nggak nempel-nempel banget kayak gini, jangan banyak-banyak, dan kalau bisa ngegorengnya pakai teflon. Tapi kalau udah terlanjur nempel, kita langsung aja gunting satu persatu seperti di video ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanya panas gak? Panas kalau kena minyaknya. Jadi kalau bisa ini hati-hati aja. Sebenarnya nggak digunting-gunting juga nggak apa-apa, dimakan gitu aja sih menurut aku juga enak banget ya. Cuman ya udahlah ya, kita gunting-gunting aja biar bentuknya tetap kotak. Ini sebenarnya kalau digoreng pakai telur tuh pasti bakalan lebih nikmat lagi nggak sih? Soalnya aku tuh tim yang suka banget sama cilor teman-teman. Aci telur itu menurut aku kayak bisa dibilang favorit sih. Jadi kalau ini digoreng pakai telur pasti lebih endul gitu nggak sih? Cuman aku di sini pengen luarnya tuh crispy banget, jadi sengaja nggak aku pakein telur. Sebenarnya kayak gini aja udah mateng ya teman-teman ya. Kalau udah mateng kita langsung aja angkat dan tiriskan, dan kita langsung aja siap sajikan. Ini dia hasil cipuk yang udah aku goreng. Kalau udah seperti ini kita bisa kasih bumbu sesuai selera ya. Bisa dikasih chili oil ataupun bubuk balado. Di sini aku bakalan kasih bubuk balado aja, soalnya aku lagi nggak ada chili oil. Nanti deh aku bakalan buat chili oil buat makan-makan kayak gini. Soalnya biasanya peraci-acian tuh kalau dimakan pakai chili oil tuh lebih mantap. Tuh bentukannya kayak gini ya. Ini tak berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya aku bakalan tunjukin teksturnya ke kalian. Ini tuh kayak kering banget gitu loh, renyah. Dan setelah dibelah kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kenyalnya tuh lumer banget. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget, apalagi ditambahin bubuk balado. Buat teman-teman yang udah cobain ini, jangan lupa komen-komen di sini ya, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.